Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Wahyu Purnama dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Teologi Pembangunan. Nah, di sini kurang lebih ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tuh pertanyaan terkait bagaimana tauhid dapat menjadi landasan politik dan ekonomi. Nah, jadi tentang tauhid itu menjadi landasan politik dan ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu, tauhid itu berarti meyakini bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuasaan dan tujuan hidup manusia. Jadi itu makna tauhid. Sementara dalam politik, pemimpin itu harus sadar bahwasannya jabatan adalah amanah dari Allah kayak gitu. Jadi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Nah, sedangkan dalam ekonomi, harta itu dipandang sebagai titipan dari Allah gitu, yang harus dikelola secara adil dan bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu ya. Jadi, bagaimana tauhid dapat menjadi landasan politik dan ekonomi? Intinya, tauhid itu berarti meyakini bahwa Allah itu adalah tujuan daripada manusia dan merupakan yang menjadi sumber kekuasaan kayak gitu. Nah, nanti dalam politik sendiri ada yang namanya pemimpin gitu, yang mengelola atau yang memimpin gitu ya. Nah, dia itu harus sadar bahwa jabatan sebagai pemimpin itu hanyalah amanah gitu. Nah, sehingga itu jawaban dari tauhid kayak gitu, hanyalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepadanya, jangan disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi gitu, karena hanya amanah. Dan bukan sebaliknya, tetapi di dalam ekonomi juga ada tauhid dalam ekonomi, yaitu yang kita tahu bahwa harta benda itu adalah dipandang sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala, yang mana harus dikelola secara adil kayak gitu dan bermanfaat bagi semua orang kayak gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana tauhid dapat menjadi pondasi penataan lingkungan hidup dan kota. Nah, kalau yang ini tuh tauhid mengajarkan kepada kita kan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sendiri itu merupakan khalifah di bumi atau pengelola bumi. Jadi, oleh karena itu manusia harus menjaga lingkungan, tidak merusaknya, serta membangun kota yang nyaman, yang bagus, yang bermanfaat bagi masyarakat kayak gitu. Nah, ini untuk jawaban kedua ya, tauhid dapat menjadi pondasi penata lingkungan hidup dan kota kayak gitu. Jadi lingkungan hidup dan kota juga ada tauhidnya kan. Yang terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah Teologi Pembangunan? Nah, sejauh yang saya pelajari dan saya pahami terkait mata kuliah Teologi Pembangunan ini, jadi mata kuliah Teologi Pembangunan ini tuh memberikan pemahaman bahwa ajaran agama itu tidak hanya terkait dengan ibadah saja kayak gitu ya, tetapi mata kuliah Teologi Pembangunan ini juga menjadi pedoman gitu dalam membangun lingkungan hidup, membangun masyarakat, ekonomi, politik, sosial, untuk menjadi lingkungan yang lebih baik kayak gitu, terkait tentang mata kuliah Teologi Pembangunan menurut saya. Dan mata kuliah ini juga membantu saya melihat bahwasannya pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan materi saja, tetapi menjadikan nilai moral dan tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi singkatnya kayak gitu ya, Teologi Pembangunan sejauh yang saya pahami gitu. Jadi tidak hanya terkait praktek ibadah saja, tetapi berkaitan juga dengan pembangunan antara moral dan kewajiban individu. Itu misal individu, contohnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terima kasih, semoga dapat menjawab dari ketiga pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.